Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan Nadham Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub nabiyyaka tsumma azim qadarahu wa bakhal bidinika ma yurabi kama samu watlub li ilmin summa lakinahul wara azim kalama rabbi wathul tu som. Wahbub jeung kulmika cinta anjeun nabiyaka ka nabi anjeun suma azim terus kudu ngagungkeun anjeun qadrahu kana pangkatna nabi wabhol jeung kudu koret anjeun bidinika kana agama anjeun mayuro dina salagi kanyahoan mayuro dina salagi kanyahoan bika ku anjeun naon masamun dosa watlub jeung kudu nyupri anjeun li ilmin kana ilmu sumalakin hu tuluy kudu mapatahkeun anjeun kana ilmu alwaro kajalma azim kudu ngagungkeun anjeun kalama rabbi kana kalamna pangeran wathur jeung kudu susuci anjeun tu somo mangka diraksa. Dalam dua bait ini terkandung beberapa cabangnya iman. Melanjutkan yang sudah dibahas mungkin. Di antaranya dalam bait yang pertama ada 3 cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-14, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, manusia semuanya. Jadi kita dianjurkan, diharuskan untuk mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Oleh kita cinta kepada keluarga, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada harta, tapi cinta kepada Nabi itu yang paling utama. Sebab pada dasarnya kita cinta kepada Nabi
berarti kita cinta kepada Allah. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita mengakui cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, harus cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai Nabi, yaitu para ulama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Karena itu semua adalah dicintai Allah dan cintai Rasul. Lantas cabang iman yang selanjutnya yang ke-15, tadimu qadri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan derajat Nabi, mengagungkan pangkat Nabi. Bi ayyarifa ulwa qadrihi wa yura'il al-daba inda dzikrihi wa sima ismi wa hadisihi, dengan cara kita mengetahui ketinggian derajat Nabi, menjaga adab sopan santun pada waktu disebut nama Nabi. Ya, kalau kita mengagungkan derajat Nabi, mengagungkan pangkat Nabi, kalau kita mendengar nama Nabi disebut, ya kita berselawat kepada Nabi. Bahkan kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Nabi, mengagungkan pangkat Nabi, mengagungkan derajat Nabi, ya, kita harus memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu mengkeraskan suara-suara kamu di atas suara Nabi. Kita harus rajin baca sholawat. Dan tadi sudah dibahas tadi, kita harus cinta kepada Nabi, lantas mengagungkan derajat Nabi. Ya sudah otomatis kita cinta kepada Nabi, mengagungkan pangkat Nabi, yaitu sudah menjadi barang yang tidak bisa dipisahkan. Setiap kita cinta ke Nabi, ya otomatis kita harus mengagungkan derajat Nabi. Wasubatus sadis atasaro, dan cabang iman yang selanjutnya yang nomor 16, yaitu al-bukhru bidinil Islam, bahil dengan agama Islam, kikir dengan agama Islam. Agama Islam tidak dijual. Kayakuna aqtu wa idkhalu finnar ahabu ilai min duhuli fil kufri. Kalau digambarkan lebih baik dibunuh, dimasukkan ke bara api, daripada harus masuk atau keluar dari Islam. Wa ya'rifa anna dinahu azza alaihi min jami' auladihi wa amwalihi. Dan dengan cara kita ketahui, kita yakini bahwa agama Islam lebih mulia dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan hartanya. Harta, anak, tahta, jabatan, itu lebih mulia daripada itu agama Islam. Oleh karena itu, nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia. Akan tetapi sangat disayangkan, tidak sedikit mereka orang yang punya iman, orang yang punya Islam,
mengatakan nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling utama. Akan tetapi tidak sedikit mereka yang tidak merasa betul-betul merasakan bahwa Islam itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Iman itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ada suatu riwayat yaitu Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan waktu beliau menjadi khalifah mengutus kurang lebih 20 orang untuk berperang melawan Raja Kaisar Romawi kalau tidak salah. Dan pada waktu perang itu ada beberapa orang yang tertangkap oleh kerajaan Kaisar Romawi itu. Lantas Kaisar Romawi memerintahkan atau memanggil satu orang dari tawanan tersebut dan menawarkan supaya masuk di dalam agamanya. Apakah kamu mau masuk di dalam agamaku, kata Raja Kaisar. Kalau kamu masuk agamaku akan diberikan jabatan yang tinggi, akan diberikan harta yang banyak, akan diberikan wanita-wanita penghibur dan lain-lain. Akan tetapi tawanan tersebut menolaknya. Daripada aku harus masuk agama kamu, lebih baik aku mati, kata tawanan tersebut. La abiudi bidunya, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Maka Raja Kaisar Romawi tersebut marah, lantas memerintahkan tawan tersebut supaya dibunuh. Maka dibunuh kok tawan tersebut dengan pedang sampai putus lehernya. Dan berputar mengelilingi lapangan. Lantas kepala tersebut membacakan ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan kepuasan dan diridhoi, dan masuklah kamu di hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu yang pertama, membacakan ayat tersebut, surat Al-Fatiha. Lantas dipanggil tawanan yang kedua dan ditawari sebagaimana yang telah ditawarkan kepada tawanan yang pertama. Apakah kamu mau masuk agamaku? Kata Raja Kaisar. Atau mau seperti temanmu, dipotong leher, dipenggal leher, dibunuh? Tawanan yang kedua mengatakan, kamu boleh mempunyai kekuasaan untuk memotong leher aku, tapi kamu tidak mempunyai kekuasaan untuk memotongkan agama aku. Aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Ya, Raja Kaisar itu semakin marah. Lantas memerintahkan kepada Perdana Menterinya untuk membunuh tawanan yang kedua. Lantas dibunuhnya dan dipenggal kepalanya sampai putus. Lantas kepala tersebut membacakan ayat, fa huwa fi 'ishatir radiyah
fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah, berada dalam kehidupan yang diridhoi, berada di dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya bisa dijangkau. Lantas berdiam kepala tersebut dekat dengan kepala yang pertama. Raja semakin marah dan memerintahkan atau memanggil tawanan yang ketiga. Lantas mengatakan sebagaimana yang dikatakan terhadap tawanan yang dua tadi. Nah, ini yang ketiga berbeda dengan yang kedua yang tadi. Yang ketiga ditawari oleh raja tersebut kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, para wanita-wanita yang cantik. Maka yang ketiga itu menerima apa yang ditawarkan oleh raja tersebut dan mau pindah agama, masuk agama Raja Kaisar tersebut. Yang pada akhirnya Kaisar Nawawi memerintahkan kepada Perdana Menterinya untuk memenuhi janjinya bahwa tawanan yang ketiga harus diberi kedudukan yang tinggi, menjadi kepala di suatu daerah, diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi, diberi harta yang banyak, bahkan diberi wanita-wanita penghibur. Akan tetapi Perdana Menteri mengajukan usulan kepada raja tersebut, wahai sang raja, lebih baik tawanan ini kita uji dulu supaya kita yakin bahwa orang ini taat kepada kita, betul-betul taat kepada kita, tunduk kepada kita. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu supaya membunuh temannya sendiri. Lantas disuruhnya orang yang ketiga ini untuk membunuh temannya, dan dibunuhlah temannya itu. Setelah dibunuhnya, Perdana Menteri mengajukan usulan tadi kepada raja bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi pengikutnya. Kenapa, Perdana Menteri? Kata raja, karena orang ini tidak bisa dipercaya. Kenapa tidak bisa dipercaya? Karena sudah berani mengkhianati temannya sendiri. Apalagi kita temannya sendiri sudah dikhianati. Dengan demikian, orang yang ketiga itu tidak jadi diberikan hadiah, bahkan dibunuh sama. Lantas dibunuh, dipenggal sampai lehernya putus dan sama terbang memutar di angkasa dan membacakan ayat, tapi ayatnya ini berbeda dengan yang tadi. Ayat yang dibaca adalah ayat azab. Kalau tidak salah bacaannya apa man haqqa alai kalimatul adab apa anta tunkidu man finnar. Itu ayat yang dibaca. Ayat yang menunjukkan bahwa orang yang menjual belikan agama itu akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah gambaran bahwa kita harus punya sifat bakhil atau koret terhadap agama kita sendiri. Intinya kita harus berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Watlub li ilmi summa lakinhul wara azim kalamarom biwat hurutu somu. Dalam bait ini ada 4 cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-17, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, "Man ta'lama baban minal ilmi yantabu bihi fi akhirati wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sabat alafin." Sabat ala bisanatin siaman hariha wa qiyamal layaliha makbulan ghairu mardudin. Yang artinya barang siapa yang mengkaji suatu ilmu, belajar satu bab dari ilmu, lantas ilmu itu dimanfaatkan buat akhiratnya, buat dunianya, maka itu lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah, dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan mencari ilmu. Bahkan Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, "Ta'lamul ilma baina ta'lamahu lillah hasanatun wa darasatu tasbih wal baswanu jihad wa talabu ibadah wa talimu shadaqah wa badu li ahli kurbah wal fiqhu fil ilmi jadilul siyama wa badaqatuhu tadul qiyam." Belajarlah ilmu, karena belajar ilmu karena Allah itu kebaikan. Kebaikan madrasatun, belajar ilmu, mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Bahkan membahas ilmu adalah jihad. Mencari ilmu ibadah. Mengajarkan ilmu sedekah. Memberikan ilmu kepada ahlinya itu kurbah. Memikirkan ilmu sebanding dengan berpuasa. Mudzakarah ilmu sebanding dengan beribadah. Masih banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Utlubul ilma walau bainahu wa bainahu bahrun minad dar. Carilah ilmu walaupun antara kamu dan ilmu itu terpisah dengan lautan dari api. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Carilah ilmu dari buayan sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Inna ta'alumal ilmi fardun bijamil awqat wal halan. Mencari ilmu adalah kewajiban di setiap waktu, di semua waktu. Qala Abu Salaf al-ulum arbah. Ilmu itu ada 3. 1 ilmu fikih li adyan, untuk memperbaiki agama. 1 ilmu fikih lil adyan, untuk agama, untuk ibadah. Wa dan kedua adalah ilmu kedokteran, itu adalah untuk badan. Wa nuzum ilmu perbintangan, itu untuk mengatur waktu-waktu sholat. Wa nuzum ilmu nahwu, dan ilmu nahwu itu untuk lisan. Walam anatasilal ilmi ala nawaini. Menghasilkan ilmu itu ada 2 macam. Ada kasbi, ada simai. Fal kasbi huwa ilmu al-hasil bimudawati darsi. Kalau yang dimaksud dengan ilmu kasbi adalah ilmu yang hasil bimudawati darsi, itu dengan dawamnya menderes dan membaca terhadap ustaz. Wasima wa ata'alum minal ulama bisima fi umuridin wa dunya. Yang kedua ilmu sima, yaitu ilmu yang dihasilkan dari para ulama dengan mendengarkan, baik di urusan agama atau urusan dunia. Nah, ini tidak bisa dihasilkan kecuali kita mencintai ulama, bermujalasah dengan ulama, campur baur dengan ulama.
Lantas yang tidak kalah pentingnya kalau kita mencari ilmu itu harus punya niat yang baik. Wajib alal muta'alim ayan wiya bitasil ilmi ridallah. Yang pertama adalah kita mencari ilmu itu harus karena mencari keridhaan Allah. Bahkan ada nadom dalam bahasa Sunda yang memuat niat-niat dalam mencari ilmu. Mungkin kalian sudah hafal, sebagian sudah hafal, mungkin yang sudah hafal. Paniatan abdi ngaji ilarinu limarupi kahiji abdi milari karidoaan maha suci. Kedua niat syukuran kana nikmat di pangeran, na abdi dipasihan akal sareng waras badan. Tilu niat campur gaul sareng jalmi nu saroleh, opat niat ngagelarkeun agamana Rasulullah. Tilu kalima niat ngilangkeun sadayana kabodohan, khusus ti awak sorangan umumna ti rerencangan. Mungkin itu sudah tahulah semuanya. Yang selanjutnya cabang iman yang ke-18. Cabang iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi. Nasrul ilmi. Nasrul ilmi syar'i. Liqalihi, karena ada sabda Rasulullah SAW. Yablughu syahid minkum al-ghaib, supaya menyampaikan orang yang mencari ilmu, yang mendengar ilmu di antara kamu semua kepada yang tidak hadir. Ayajibu ala sami ma aqulu minkum ayubalighahu man lam yasmahu. Wajib bagi yang mendengar ilmu itu harus menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Jadi kalau kita sudah punya ilmu harus diamalkan pada orang yang mungkin membutuhkan. Di samping diamalkan oleh diri kita sendiri, ya kalau orang lain membutuhkan, ya kita harus diamalkan. Jangan disembunyikan, karena menyembunyikan ilmu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik. Di anak kata mal ilmi mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rupanya untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan insyaallah disambung dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.